Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khata khajalal aqidatan islamiyatan asasana fikratihi wa ahkama syar'iyyatan mikasani amalih wa nastarmi ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja faqad utiya nisfal ibadah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Semua nikmat ini patutlah untuk senantiasa kita syukuri dan nikmati, karena sejatinya nikmat iman dan nikmat Islam adalah dua nikmat terhebat yang dikaruniakan oleh Allah, yang tidak semua hambanya dikaruniai demikian. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita yang membawa kita dari zaman kegelapan, zaman kebodohan menuju jalan yang terang benderang dengan hadirnya ad-dinul Islam. Semoga kita termasuk dalam umatnya yang senantiasa tunduk dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan bagian dari perlindungan dan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan adalah sebuah hal yang sangat sakral, lebih dari sekedar pesta atau hajatan atau upacara, melainkan adalah sebuah perjanjian suci, ikatan sehidup semati antara seorang insan dengan insan yang lain. Seseorang yang telah melangsungkan akad nikah berarti harus sudah siap dengan kehidupan yang serba baru. Mereka harus siap dengan segala kondisi yang serba baru pula, mulai dari kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, hingga kebiasaan sehari-hari yang akan berubah total setelah menikah. Maka dari itu, Islam secara khusus menempatkan bab pernikahan ini dalam beberapa aturan yang tidak boleh untuk dilanggar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa pernikahan adalah sebagian daripada ibadah. Allah sendiri bahkan berfirman bahwasanya pernikahan adalah salah satu bagian dari ketakwaan kita kepadanya dan menjadi tanda sebaik-baiknya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Dari ayat ini dapat kita tarik kesimpulan atau kita jelaskan
bahwasanya salah satu tujuan diciptakannya manusia yang berbeda antara satu dengan lainnya, diciptakannya manusia yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan adalah untuk saling mengenal, saling berta'aruf. Sehingga nanti ta'aruf dan saling mengenal inilah yang akan menjadi salah satu kunci kita untuk meraih nikmat iman dan ketakwaan, dan merupakan bekal bagi kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sedemikian pentingnya pernikahan dalam Islam hingga Allah sendiri yang mengaturnya dalam kitabnya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat sebegitu pentingnya posisi pernikahan dalam ajaran agama Islam sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka sebagai seorang muslim dan seorang umat Nabi Muhammad SAW sudah selayaknya kita harus memiliki pondasi yang kuat, kita harus memiliki bekal yang kuat sebelum memulai untuk berumah tangga atau melangsungkan pernikahan. Tentunya hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa kita laksanakan dengan main-main dan harus benar-benar siap sepenuh hati dari segala sisi. Kita juga harus siap mulai dari moral hingga material untuk mengarungi kerasnya bahtera rumah tangga yang bisa jadi akan mendatangkan banyak hal yang belum pernah kita duga dan bayangkan sebelumnya. Nah, bekal dan pondasi inilah yang harus senantiasa kita persiapkan, karena semua umat muslim, semua umat Islam pastinya harus menjalankan hukum-hukum Allah, dan pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan tadi merupakan sebagian dari hukum Allah. Maka untuk mempersiapkan hal itu semua sudah selayaknya kita untuk memiliki atau mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Tentu saja bagi saya pribadi, kriteria ini bukan hanya untuk pasangan yang akan saya nikahi, melainkan juga untuk saya sendiri yang harus memiliki kriteria kapan saya harus menikah dan apa yang harus saya siapkan sebelum saya masuk ke jenjang pernikahan. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari 4 itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikan agamanya, maka kamu akan selamat. Nah, berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW menyuruh kita kaum laki-laki untuk memilih wanita berdasarkan 4 hal, yakni hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan juga agamanya. Dan secara lebih khusus lagi, Rasulullah SAW meminta kita untuk memperhatikan agamanya agar kita selamat. Dari hadis ini saya dapat mengambil kesimpulan untuk wanita yang akan saya nikahi kelak adalah yang baik agamanya. Hal ini menjadi utama karena dengan memilih wanita yang baik secara agamanya, maka kita akan mendapatkan wanita yang baik segalanya. Wanita yang baik secara agama adalah mereka yang paham dengan hukum-hukum agama, mereka yang benar-benar bisa menjadi pendamping dan makmum yang baik bagi imamnya dan menghormati suaminya selayaknya ia berbakti dan mengabdi kepadanya. Yang selanjutnya, selain kriteria untuk pasangan saya, adalah kriteria bagi saya pribadi, bagi saya sendiri. Sebelum saya memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan nanti, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memantaskan diri. Tentu sebagai seorang laki-laki, saya dituntut untuk mandiri secara finansial, secara ekonomi maupun sosial. Saya dituntut untuk bisa menjadi imam untuk diri saya sendiri, terlebih nanti untuk wanita yang akan saya nikahi dan calon anak-anak saya nantinya. Maka bagi saya, yang utama sebelum masuk ke dalam jenjang pernikahan adalah menyiapkan segala hal yang harus dipersiapkan sebagai laki-laki, baik secara moral maupun material. Hal ini amatlah diperlukan karena sebagai seorang laki-laki nantinya
kita adalah imam dan kitalah yang menentukan baik atau buruknya makmum kita di kemudian hari. Teman-teman sekalian, demikian narasi tentang pernikahan dan kriteria pasangan yang dapat saya sampaikan. Tentu saja besar harapan saya agar narasi ini tidak hanya berhenti sampai pada tugas kuliah ini saja, melainkan lebih dari itu. Saya berharap agar kelak kita benar-benar bisa menjalankan amanat pernikahan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria yang benar-benar kita inginkan, dan kelak dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Demikian dari saya, apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan itu murni dari saya sendiri. Demikian dari saya, wa mu'aliha fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.